Saudaraku sekalian yang kekasih, dalam sejarah gereja dan dalam fakta kehidupan yang kita lihat, kita jumpai dan juga kita rasakan, ada kelompok-kelompok tertentu yang bersikap tidak ramah terhadap orang Kristen, bahkan memusuhi secara keras dengan dasar, dalih atau alasan karena orang Yahudi juga musuh mereka. Jadi kita ini disamakan atau disejajarkan atau sepihak dengan orang-orang Israel. Saudaraku sekalian, itu fakta yang tidak bisa dibantah. Itu realita yang terjadi. Ada beberapa orang Kristen yang marah dan berkata, apa urusan kami dengan kalian? Dan apa urusan kami dengan orang-orang Yahudi? Saudaraku yang kekasih, sebenarnya sikap kelompok-kelompok ini bukan tidak logis. Bukan tidak logis. Sebab kalau jujur, harus diakui bahwa kekristenan sebenarnya kelanjutan dari sejarah bangsa itu. Kekristenan itu kelanjutan dari sejarah bangsa Israel. Gereja itu kelanjutan dari sejarah bangsa Israel. Harus diakui, ada satu keterkaitan dan keterikatan yang tidak bisa dipisahkan antara Israel dan gereja. Dan itu sangat mutlak. Itu sangat jelas. Itu tidak bisa dibantah. Dan kita harus berani mengakui dan menghayati kenyataan ini. Coba saudaraku renungkan bahwa agama Musa atau Yudaism, yang ajarannya berpijak pada Taurat, dan yang menggunakan Alkitab Perjanjian Lama sebagai kitab sucinya atau kitab sakralnya, yang dianut oleh bangsa Yahudi, itulah yang ditekuni dan dianut oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dianut dan yang ditekuni oleh Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis menolak membaptis Tuhan Yesus, Tuhan berkata, biarlah kiranya kita penuhi semua hukum agama. Kita penuhi apa yang diajarkan Taurat. Kita penuhi apa yang digariskan oleh agama Yahudi atau Yudaism atau agama Musa. Dengan demikian saudaraku sekalian, Yudaism itu bisa menjadi embrio atau landasan awal dari kekristenan. Agama Yahudi, agama Musa atau Yudaism jelas merupakan landasan awal, embrio dari kekristenan. Tidak mungkin ada kekristenan tanpa ada perjanjian lama. Tidak mungkin. Nah, coba kita lihat beberapa aspek. Yang pertama, Allah yang diyakini dan disembah oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, adalah Allahnya orang Kristen. Persis. Persis. Jadi Allahnya orang Israel itu Allahnya orang Kristen. Persis. Hanya kita boleh memanggil Tuhan semesta alam itu Bapa. Kalau orang Yahudi memanggilnya Adonai. Artinya Tuanku. Padahal tulisannya bukan Adonai, tapi tulisannya Yahweh. Tetapi mereka menganggap melafalkan kata itu tidak patut atau sakral, begitu kudusnya nama itu, maka mereka menyebutkan dengan sebutan Adonai. Adonai. Yahweh inilah yang kita panggil Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita. Bapa di surga. Itulah yang disembah oleh Yudaism. Kalau orang sering tanya-tanya ya, Allahnya agama ini dan Allahnya agama itu sama enggak? Sulit menjawabnya. Terus terang sulit. Tapi kalau kita ditanya, Allahnya orang Israel dengan Allahnya orang Kristen sama enggak?
Persis. Dialah. Dia. Ya. Yang kedua, pertimbangan yang harus kita pahami bahwa kitab yang menjadi pedoman hidup bangsa Yahudi atau agama Yahudi atau agama Musa atau Yudaism itu, perjanjian lama, juga bagian kitab suci kita yang tidak boleh ditinggalkan. Orang Kristen tidak akan mengenal Allah yang benar, tidak akan pernah mengerti hakikat dan sifat-sifatnya tanpa membaca Alkitab perjanjian lama. Orang Kristen tidak akan mengenal Allah yang benar dan proses penyelamatan dalam Yesus Kristus tanpa kitab perjanjian lama. Jadi kitab sucinya orang Yahudi juga kitab suci kita. Persis sama. Sama. Totally sama. Hanya kita memiliki perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu menjadi landasan hidup kita. Yang ketiga, orang Kristen maupun orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Abraham. Lewat Ishak. Bukan lewat Ucok atau siapapun. Lewat Ishak. Tidak ada nama lain. Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini bukan satu pernyataan yang boleh dianggap sepele loh. Kalau Tuhan menyatakan diri, aku Allah Abraham. Ada lagi Ishak dan Yakub. Bukan aku Allah Abraham. Lalu Allahnya Ucok dan Tumiar. Tidak. Ishak dan Yakub. Tidak ada nama lain. Itu punya makna yang luar biasa pentingnya. Allah Abraham, lalu jangan salah, Ishak dan Yakub. Sebab Yakub namanya diganti Israel. Sama-sama mengaku keturunan Abraham dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, saya harap kita mengerti jalan-jalan daripada keselamatan atau sejarah kerajaan Allah ini. Ya. Tuhan merancang keselamatan yang agung. Dan itu dijanjikan kepada Abraham. Dari keturunanmu semua kaum di muka bumi memperoleh berkat. Pasti berkat khusus. Nggak mungkin berkat umum. Sebab kalau berkat umum, bukan hanya Abraham yang bisa mewariskan kekayaan jasmani atau kekayaan duniawi. Banyak manusia di dunia ini juga mewariskan kekayaan-kekayaan duniawi yang tidak kalah banyaknya dengan Abraham. Ingat ini. Jadi kalau fokus kita memandang Abraham itu salah, itu sesatnya bukan main. Sesat sekali. Jadi ketika jemaat disuruh angkat tangan terimalah berkat Abraham, dalam bayangannya berkat jasmani, itu menyedihkan sekali. Pasti ini orang-orang tidak mengenal kebenaran. Pasti tidak mengenal kebenaran. Pasti sesat nanti kalau tidak disadarkan. Sebab berkat Abraham di sini adalah keselamatan dalam Yesus Kristus. Dari keturunanmu Abraham, semua kaum di muka bumi ini beroleh berkat. Kalau bayangan kita berkat jasmani, itu bodoh sekali. Sebab bukan hanya Abraham yang bisa mewariskan kekayaan. Banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang bisa mewariskan kekayaannya. Dan selama ini kita toleransi terhadap kesalahan itu. Salah. Kita tidak boleh toleransi. Itu kesalahan yang harus diidentifikasi sebagai fatal. Kenapa fatal? Ikut terus penjelasan saya ini. Tuhan memberikan tanda bahwa setiap anak-anak Abraham harus disunat. Jadi sunat itu, sunat katan, itu sudah didekretkan Tuhan sejak Abraham. Keturunanmu harus disunat. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, sunat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada anak-anak mereka pada umur 8 hari, itu mutlak. Begitu pentingnya sunat itu, sampai orang-orang Yahudi menolak menikah dengan orang yang tidak bersunat. Orang yang tidak bersunat itu disejajarkan dengan kafir. Makanya kalau ada orang non-Yahudi mau masuk agama Yudaism, harus disunat. Nah,
Ini menjadi kebanggaan bagi bangsa Yahudi. Ya, anak-anak mereka disunat dan mereka berkata, kami bangsa yang bersunat. Kebanggaan atas tanda ini membuat mereka, saudaraku sekalian, lupa bahwa ada berkat yang lebih besar dari sekedar sebuah pengakuan sebagai bangsa pilihan yang dilindungi, dijagai Tuhan. Nah, berkat itu dinantikan oleh raja-raja, oleh nabi-nabi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, raja-raja, nabi-nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tapi ini untuk kamu. Nah, berkat ini dinanti-nantikan. Berkat ini dinanti-nantikan, saudaraku. Berkat apa itu? Keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, sampai pada zaman penggenapan, Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus datang. Sejak itu pemisah antara Yahudi, antara Israel dan non-Israel diruntuhkan. Antara Israel dan non-Israel diruntuhkan. Sebab yang non-Israel pun jadi Israel oleh iman. Amin. Saya bisa mengerti ini. Jadi begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan memberitakan berita Injil. Ayo, siapa yang menjadi umat Allah? Aku ajarkan kebenaran kepadamu. Ya, Taurat yang disempurnakan. Mari jadi anak-anak Abraham. So, batu-batu pun bisa dipakai jadi anak Abraham, bisa memuji-muji Tuhan. Kamu bisa jadi anak-anak Abraham. Nah, tandanya apa? Kalau orang Israel terlahir sebagai bangsa Yahudi, hari ke-8 disunat, otomatis jadi orang Yahudi. Otomatis jadi Israel. Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen otomatis dari Israel? Nih, saya kasih tahu ya. Orang Israel sendiri nih berkata begini, kami keturunan Israel. Kami bukan keturunan Cina. Kami orang-orang yang asli umat pilihan Allah. Lalu Tuhan berkata, enggak. Kelakuanmu tidak menunjukkan kamu anak-anak Abraham. Kami anak Abraham. Enggak. Tuh, Tuhan sendiri berani berkata tidak. Status lahiriahmu tidak menentukan kamu umat pilihan Allah atau tidak. Tidak menentukan kamu umat pilihan Allah atau bukan. Nah, sekarang orang Kristen, orang Yahudi sendiri, tanda lahiriahnya nggak dianggap. Sekarang orang Kristen jadi Kristen, dibaptis, penyerahan anak atau apapun namanya, apakah otomatis jadi umat pilihan Allah? Harus disunat. Tapi saya ingatkan ya, tanda sunat pun bisa nggak dianggap setelah Tuhan Yesus datang dan merobohkan tembok pemisah tersebut. Yang saya katakan semua ada ayatnya, saudara. Kalau kita baca, tidak pulang kita. Jadi yang saya katakan tembok pemisah dirubuhkan, semua ada. Ya. Kalau tanda sunat saja bisa nggak dianggap, apalagi status Kristen kita. Apakah otomatis kita jadi umat pilihan Allah? Enggak. Harus ada tanda lain. Roma, kita buka. Roma pasal 2, ayat 28 dan 29, saudara. Roma 2, ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Tadi saya singgung orang Yahudi bangga dengan tanda sunat yang ada padanya. Dia merasa sebagai umat pilihan. Bangga. Ya. Bangga, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan yang baru saja telah kita baca, tidak ada artinya itu. Orang Yahudi punya atribut Judaismnya, atribut-atribut keyahudiannya itu dinampakkan sampai hari ini. Sampai hari ini. Tanda-tanda sebagai orang Yahudi itu dinampakkan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, tidak ada artinya itu. Yang penting sunat hati.
Sunat hati yang apa? Dikatakan Tuhan apa? Yang berharga. Coba diulang kalimatnya, 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Yang berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan pun memberi pujian. Kalau orang Israel, pujian bagi dirinya sendiri oleh manusia. Kalau ini oleh Tuhan. Coba, sunat macam apa itu? Bapak Ibu saudara sekalian. Yuk kita kembali ke 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus datang dan mulai memberitakan Injil. Anggaplah kita baru kali ini mendengar Injil. Anggaplah kita baru kali ini mendengar hal ini. Anggaplah baru kali ini kita mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, jangan diembel-embeli dengan segala sesuatu yang telah diinfuskan dalam pikiran kita. Bayangkan pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya saya bisa menangkap kebenaran ini. Tuhan datang. Dia berkata kepada Petrus dan teman-temannya, ikut aku. Akan kujadikan kau penjala manusia. Tinggalkan jalannya. Matius, Lewi, pemungut cukai, tinggalkan meja cukaimu. Ikut aku. Saudara melihat bagaimana orang-orang ini menjadi orang-orang yang melawan arus. Yang pada waktu itu Tuhan Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Yang saudara-saudaranya mereka kenal, yang mama papanya mereka juga kenal. Betapa konyolnya kalau orang-orang ini ikut Tuhan Yesus. Manusia biasa. Dan pada umumnya manusia tidak menghargai manusia lain. Kecuali dia punya kedudukan. Imam besar, keturunan imam. Ini keturunan tukang kayu. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ikut. Bisa dibayangkan cemooh orang. Pasti. Ketika orang berkata, terus ayo kita tangkap ikan. Enggak, aku udah gak nangkap ikan lagi. Aku ikut guru dari Nazaret, katanya mau jadi penjala manusia. Oh, gila nih orang. Lewi tinggalkan meja cukainya. Posisi yang dicari orang sebab itu menjanjikan hidup. Lebih gila lagi, Sakius, kepala pemungut cukai. Ini orang-orang gila semua. Yang melawan arus. Yang tidak normal di mata manusia. Saudara pikirkan ya. Sejak mereka ikut Tuhan Yesus itu gak ada senengnya. Secara duniawi loh. Gak ada senengnya. Tapi damai sejahtera yang diberikan Tuhan melampaui segala akal. Itu tidak sama seperti damai yang diberikan dunia. Amin. Oke. Mereka betul-betul terseok-seok, menderita. Ketika Tuhan disalib, syok mereka. Sampai kembali mau jadi apa? Penjara ikan lagi. Tuhan panggil lagi. Setelah Tuhan panggil, mereka wah senang. Tuhan Yesus bangkit rupanya. Tapi tidak lama Tuhan naik ke surga. Mereka dikejar-kejar. Betul? Dikejar-kejar. Sejak itu dikejar-kejar. Seluruh orang Kristen. Nggak ada senangnya. Ada yang lahir sampai mati gitu. Nggak ada senangnya. Pikirkan ini. Seolah kita baru kali ini mendengar cerita ini. Jangan ditimpa oleh pikiran yang salah yang telah terbangun dalam diri kita. Sampai tahun 380 Masehi ketika Kaisar Roma mengkristenkan seluruh daerah Roma. Pendeta-pendeta, ya, rahib-rahib Kristen jadi terhormat. Pakai baju-baju yang megah-megah sebagai pemimpin-pemimpin agama. Dewa-dewa, Zeus, Hermes, dirubah jadi santo, santa. Ya, seperti kita tahu agama-agama pada umumnya, pemimpin spiritualnya kan terhormat dengan atribut-atributnya kan. Entah topinya gimana, bajunya warna apa, pegang tongkat lah, apalah. Itu yang dikenakan orang Kristen untuk para tokoh-tokohnya. Itu bergulir terus. Abad ke-5, ambruk itu Roma.
Ironis, setelah Roma jadi Kristen malah ambruk. Tuh, malah ambruk. Salah dong Kristennya. Kristennya tidak salah, manusianya yang salah. Terus gereja mengalami kesalahan dan penyesatan. Sampai pengampunan dosa saja bisa dibeli pakai surat pengampunan dosa. Namanya indulgensia. Yakin bahwa nanti kalau mati ada api yang menyucikan. Semacam deterjen. Sebelum masuk surga. Martin Luther muncul. Calvin muncul. Zwingli, Melanchthon, dan tokoh-tokoh reformator lain. Gereja dibaharui. Ayo kita kembali ke Alkitab. Sola Scriptura. Sola Fide, hanya karena iman. Yang penting sola gratia, hanya oleh anugerah. Gereja mengalami pembaharuan, tapi tetap. Saudara melihat bagaimana kekristenan yang dirubah jadi agama itu. Dengan seremonialnya. Sampai hari ini. Beberapa gereja di Rusia, gereja Kristen Ortodok, pakai berbagai ritual-ritual. Ada asap semacam kemenyan itu dibakar. Apa itu diajarkan Tuhan Yesus? Saya tidak mencela, saya bertanya saja. Apa maknanya? Terus gereja mengalami perubahan. Dari gereja Protestan, lalu sekarang Pentakosta, karismatik, ada gelombang praise and worship. Yuk kita kembali apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa sih? Kok jadi berubah begini? Tuhan berkata, kalau ikut aku, kamu kehilangan nyawamu. Bapa di surga telah merancang keselamatan. Dan itulah sebabnya Bapa memanggil Abraham dan menjanjikan dari keturunanmu semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Berkat apa itu? Berkat keselamatan. Bagaimana menerima keselamatan itu? Nah, Paulus menulis dalam suratnya dengan tulisan dari perspektif seorang pengikut Kristus. Wah, kita lihat jelas bagaimana kehidupan atau sosok pengikut Kristus itu. Kalau Tuhan Yesus tegas berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ikut aku, lihat itu. Biar orang mati menguburkan orang mati, ikut aku. Kamu mau membacak, menoleh ke belakang, tidak layak bagiku. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Memang fondasi awal dan embrionya perjanjian lama. Tapi jangan berhenti di perjanjian lama. Ini wasiat lama yang gugur ketika janji keselamatan digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita ingat sekarang. Saya kembali. Orang-orang yang ikut Tuhan Yesus semua jadi susah. Semua jadi rumit. Disinilah Tuhan mengatakan, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia beroleh nyawa. Kamu harus rela kehilangan nyawa. Nah, sunat di sini sebenarnya maksudnya apa? Sunat itu, ya, tindakan yang dilakukan menyakiti bagian tubuh di mana klimaks kepuasan bisa dicapai. Bagian yang paling bisa mencapai kepuasan, bagian itu yang dilukai. Singkatnya, sunat itu sebenarnya adalah kesediaan kita meninggalkan kenyamanan dunia. Dan semua kita bisa. Anda jadi orang terhormat, Anda jadi orang kaya, Anda jadi orang yang sukses dalam studi, karir. Tetap bisa memikul salib. Tetap bisa meninggalkan kenyamanan. Dan menemukan kenyamanan lain, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal yang Tuhan berikan. Wah, kalau orang kaya malah bisa Pak meninggalkan kenyamanan. Bisa kalau dia mau. Orang terhormat Pak jadi gubernur atau menteri. Tetap bisa kalau dia mau. Misalnya saudara jadi wali kota. Gaji berapa wali kota? 15 juta? Berarti tidak mungkin dong bisa naik mobil kelas 16 juta. Naiklah mobil minibus. Orang ketawain, tidak apa-apa. Tapi Anda pasti tidak korupsi.
Tapi kok bisa naik mobil yang harga 1 miliar, Pak? Coba dihitung gajinya berapa, orang tuanya siapa. Kira-kira berdua dari mana? Hitung aja. Dagang nggak? Enggak. Kok bisa? Dari mana? Ah, udah dijawab sendiri itu. Kalau seorang anak Tuhan, Anda mesti menolak suap. Mesti menolak korupsi. Walaupun jadi miskin. Gimana Pak kalau kita berdagang, Pak? Kita jujur, tapi kita punya uang miliaran, ratusan miliar. Tetap bisa meninggalkan kenyamanan dunia. Dengan cara apa? Membagi hidupmu bagi orang lain. Ini paling menyakitkan. Tetapi ikut Tuhan Yesus harus begini. Bukan berarti lalu saudara jadi miskin atau tidak boleh pakai mobil mewah. Kalau saudara punya bagian mobil mewah, pakailah itu. Tapi saya kasih tahu, ingat ya, damai sejahtera kita bukan karena mobil mewah. Dan kita tetap dalam pimpinan Roh Tuhan. Sehingga kita mengerti berapa bagian yang boleh kita pakai atau kita gunakan dari seluruh harta Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Tidak boleh pakai suka-suka mestinya. Di sini butuh motivasi hidup yang benar, yang pertama. Yang kedua, kecerdasan menggunakan semua keberhasilan yang telah kita raih. Selama ini kita bicara soal sunat hati. Maksudnya apa? Kalau saudara membaca Yohanes pasal 6. Kenapa orang kemudian meninggalkan Tuhan Yesus? Nggak tahan dengar ucapannya. Ketika Tuhan berkata, dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Wah, ini versinya nggak sama seperti versi kita. Kita mah maunya Tuhan Yesus dari juru selamat kita yang mengusir orang Romawi, lalu kita bisa nyaman di dunia ini. Tidak. Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Jelas nggak, saudara? Jadi ikut Tuhan Yesus itu jadi nyentrik. Tapi ingat pesan saya, kita harus selalu berusaha untuk kelihatan sama. Dalamnya beda. Jangan kelihatan kita beda, dalamnya sama. Ingat ini. Begitu ikut Tuhan Yesus, itu menyusahkan. Tapi sampai tingkat kita bisa susah itu. Tapi ingat ya, damai sejahtera melampaui segala akal diberikan. Kita bisa sampai tingkat susah itu, stadium itu bisa kita raih. Ketika kita belajar Injil, kebenaran firman Tuhan yang murni. Sebab kebenaran firman yang murni itu menyakitkan, saudara. Melukai, bahkan bisa membunuh. Nah, ketika kita teladani Tuhan Yesus, maka spirit yang dimiliki Abraham sebagai musafir di dunia ini, yang ketaatannya unconditional, tak bersyarat kepada Bapa di surga. Iman itu berarti tindakan. Iman itu satu kesepakatan dengan Tuhan bahwa dia bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan tanpa membantah. Maka iman yang sama kita miliki, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jiwa musafir yang dimiliki oleh Abraham, kita miliki. Itu berkat. Jadi kalau sampai orang bisa punya jiwa musafir seperti Abraham, berkat itu baru sampai ke tangan orang itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lalu sekarang orang berkata, berkat Abraham, berkat jasmani, musafirnya hilang. Sesat. Sesat itu. Berkat Abraham itu ketaatannya itu loh. Yang oleh karenanya bisa lahir Mesias juru selamat. Yang merenggut kita tangan kuasa gelap. Dan melatih kita hidup seperti dia hidup. Ikut aku berarti ikut jejakku. Sakit itu sunat namanya. Itu sunat yang benar, saudaraku. Kalau orang barat dengar khotbah saya udah nggak masuk. Udah nggak masuk, Pak. Orang-orang Indonesia yang frustasi nggak bisa hidup nih. Nah, orang-orang duniawi, Kristen duniawi, dengar khotbah itu juga nggak masuk lagi. Apaan sih? Kristen macam apa? Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus. Tepat seperti itu. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini tidak mengurangi saudara giat kerja cari nafkah ya. Nggak mengurangi itu, saudaraku. Kalau orang Yahudi otomatis jadi apa? Umat pilihan Allah, anak Abraham. Tapi begitu zaman penggenapan, status lahiriahmu nggak ada artinya.
Kamu harus terima juru selamat Mesias. Versinya, bukan versi kamu. Nah, untuk orang Kristen, tidak otomatis jadi umat pilihan. Sunat. Sampai kita taat seperti Abraham taat dan punya jiwa musafir seperti Abraham punya jiwa musafir. Dan kalau orang sampai tingkat punya jiwa musafir, berarti berkat yang dijanjikan itu sampai ke orang itu. Jadi kalau Anda belum punya karakter atau naluri musafir, Anda belum dapat berkat Abraham. Nah sekarang kalau ditanya, angkat tanganmu siapa yang mau dapat berkat Abraham? Mulai nggak berani angkat tangan. Kalau mengerti kebenaran ini, diajarkan kebenaran ini, lalu ditanya, siapa yang mau mendapatkan berkat Abraham, angkat tangan. Nggak berani angkat tangan. Mau jadi musafir? Oleh sebab itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17-18 itu ya. Ayat 17 itu. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, kalau kamu memanggil dia Bapa, dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Kamu musafir. Ayat 18, karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Jadi kalau selama ini, ayo siapa yang mau dapat berkat Abraham, angkat tangan. Waduh senang banget angkat tangan. Pikirannya itu berkat jasmani. Padahal berkat yang dimaksud oleh Tuhan dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga itu, bahwa seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat, itu berkat keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang memungkinkan orang bisa hidup seperti Abraham hidup. Abraham itu luar biasa. Sangat luar biasa. Abraham itu musafir asli, musafir lengkap, musafir sempurna. Dilihat dari sosio budaya, dia dari bangsa nomaden. Bangsa atau suku yang tidak memiliki tempat menetap tetap. Berpindah-pindah. Dilihat dari sudut rohani, Abraham itu hanya merindukan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dan orang Kristen harus punya karakter sama seperti ini. Dan kalau saudara belajar Injil, mengerti kebenaran, sampai mengembangkan naluri ini, berarti saudara telah menerima berkat Abraham. Saudara jadi anak-anak Abraham, yang nilai hidup saudara luar biasa, unggul tingginya. Jadi, ketika kita berkata, terimalah berkat Abraham, berkat jasmani, sesat. Sesat. Yang telah terima berkat Abraham, ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus itu, dan bapak-bapak gereja mula-mula, tidak ada senangnya semua. Semua nggak ada senangnya. Secara manusia, secara pandangan umum, tidak ada senangnya. Hidupnya susah, pikul salib. Kehilangan nyawa. Nyawa itu psuke, jiwa. Dalam jiwa ada kehendak, pikiran, perasaan. Ya, dibaharui, ditanggalkan. Sebab pikiran, perasaan, kehendaknya diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Itulah iman Abraham. Kita baca Ibrani 11. Baca dulu. Ayat 1, ayat 8, 10, 13. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Apa? Ada sesuatu yang diharapkan, tidak kelihatan. Apa itu? Tidak tahu. Tapi ada. Dasarnya iman. Buktinya iman. Seperti ini kita miliki tidak hari ini? Kalau kita bangun tidur, mulai kerja sampai sore, kadang-kadang cari sambilan lagi ngurus keluarga, kalau anak-anak muda sekolah, kuliah, kerja, karir. Itu digerakkan oleh satu semangat. Sesuatu yang dia harapkan. Dasarnya iman. Sesuatu yang tidak dia lihat, buktinya iman. Tindakan-tindakannya itu diarahkan ke sana.
Baik kau makan atau minum, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Ini kehidupan orang Kristen yang normal nih, saudara. Direnggut hidupnya untuk Tuhan. Demi rencana keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, Abraham itu harus meninggalkan Ur Kasdim. Harus kehilangan dirinya. Begitu keluar Ur Kasdim, masuk peti aja. Masuk peti mati dia. Udah. Tidak punya kesenangan lagi. Suruh pergi ke negeri yang dia nggak tahu. Dia lakukan itu. Itu iman. Anda punya iman seperti ini nggak? Begitu bangun tidur sampai tidur lagi. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ada sesuatu yang Anda harapkan. Nggak kelihatan. Buktinya iman. Apa itu? Untuk sampai ke situ kan sudah harus belajar Injil. Sampai bisa menuruti apa yang Tuhan katakan. Sampai bisa menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Jangan kumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Itu bisa di situ. Kristen yang benar itu begini nih. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tapi kan, saudara bisa bayangkan, itu kan kayak omong kosong, bullshit ada. Omong kosong, nyari apa kamu? Nah sekarang orang harus sampai tanya gini, nyari apa kamu? Nah kan banyak orang yang nyari apa kamu? Berkat Allah kita heran dan besar. Kelihatannya baik itu. Tapi rusak. Ingat ya. Iblis berkata, kau makan buah ini kamu menjadi seperti Allah. Wah itu kata saya renungkan hebat loh. Hebat. Memang menjadi seperti Allah. Tahu apa yang baik, tahu apa yang jahat. Tetapi kehendaknya tertuju kepada kejahatan. Kenikmatan untuk menikmati apa yang jahat. Sekarang juga begitu. Kamu jangan makan buah ini. Percintaan dunia. Kalau kamu sudah menikmati, tertandui, tahu nikmatnya, tidak bisa balik, mati kamu. Itu masalahnya. Makanlah pohon kehidupan. Dan banyak buah lain yang boleh kamu makan kok. Tapi yang satu ini jangan. Percintaan dunia. Jangan. Kamu tahu apa yang baik dan jahat. Dan kamu akan cenderung kepada keinginan terus menerus. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iblis itu punya Injil. Injil versinya. The salvation of Satan. Kabar baik dari setan. Oh, pantesan dilarang Tuhan. Karena kalau aku makan seperti Allah sih. Dia lihat menarik juga. Sedap kelihatannya. Oh sedap untuk dimakan. Menarik kelihatannya. Makan. Mati dia. Apa saudara pikir dunia ini tidak menarik? Punya duit banyak. Hotel mewah. Mobil bagus. Terhormat. Apa nggak enak? Kan banyak orang Pentakosta bilang. Itu nggak ada artinya. Lu belum pernah masuk ke sana. Orang karismatik dulu kan. Gereja kecil-kecil miskin-miskin. Nggak ada artinya dunia ini. Sekarang gereja-gereja karismatik kaya-kaya. Kalau dulu kan, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekarang diganti, ku mau di sini. Udah tahu nikmatnya. Sekarang bagaimana Anda disunat, kenikmatan itu ditanggalkan. Oh itu udah gampang. Udah gampang. Ayat 13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Tuh jiwa musafirnya terus. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, yang menyedihkan hari ini, kebenaran firman seperti ini justru dilupakan. Tuhan mau diadu dengan orang dunia. Tuhan kita heran, ajaib.
juga dahsyat. Nih bisa menyembuhkan. Nih bisa memberkati. Diadu. Kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan itu sering disampaikan banyak orang. Mau ini, kita lebih unggul ya. Punya keunggulan, supremasi kita lebih. Jujur ngomong ya. Berapa persen orang jadi Kristen yang benar lewat mujizat? Berapa banyak? Ada nggak orang non-Kristen bilang begini, ternyata Allahnya orang Kristen lebih hebat ya daripada Allah kita. Berapa banyak yang begitu? Ada orang-orang non-Kristen yang memang sakitnya sembuh-sembuh, tidak melihat mujizat dari Allah mereka, didoakan orang Kristen sembuh. Ada. Berapa persen itu? Dibanding dari sekian banyak mereka yang punya pengalaman, Allah mereka juga hebat. Allah mereka juga sakti. Saya bukan tidak setuju mujizat, sangat setuju. Tetapi kekristenan kita ini tidak boleh berangkat dari hal tersebut. Itu Tuhan Yesus juga bikin mujizat sangat situasional. Kok begitu Pak? Iya. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak membuat mujizat, siapa yang mau percaya bahwa dia berasal dari Allah? Karena Tuhan Yesus membuat mujizat, maka Nikodemus pun mengakui tidak ada yang bisa buat begini kalau bukan dari Allah. Betul? Nah kita orang Kristen hari ini udah tidak usah begitu dong. Yang kamu tabur kamu tuai. Kerja keras, jaga kesehatan, diberkati. Itu mah gampang. Yang sulit adalah memindahkan hati kita di kerajaan Tuhan. Itu yang dipelajari. Sekarang dirubah nih. Gereja dari tempat solusi menyelesaikan masalah-masalah begitu. Untuk membuktikan Allah itu besar. Buktikan Allah itu dahsyat. Tuh. Kelihatannya benar. Akhirnya diselewengkan. Ini bahaya sekali, saudara. Nah, saudara bisa memahami apa yang saya katakan ini kalau saudara belajar firman sampai level tertentu, memahami dengan benar baru berkata, iya. Kalau enggak, Anda pasti ragu-ragu. Alkitab mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Pertanyaannya, apakah berkat jasmani? Apakah tanda ajaib? Apakah mujizat yang dialami seorang memampukan dia, menjadikan dia ciptaan baru? Itu masalahnya. Sunat gak bersunat gak masalah. Yang penting ciptaan baru. Apa ciptaan baru itu? Ketika seseorang rela kehilangan kenyamanan hidup. Ketika fokus hidupnya ditujukan ke kerajaan surga sehingga naluri musafirnya berkembang, menguasai hidupnya. Itulah berkat Abraham yang dijanjikan Tuhan. Amin.